Kan bismillah 7 kali, terus la haula wala quwata illa billahil alil azim. Nah, insya Allah kita akan barokah. Dan ada lagi kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa amma ba'du. Kepada teman-teman yang saya hormati dan para jamaah semuanya yang saya hormati, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habib tertinggi, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa kepada keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi'in tabi'atnya sampai ke yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, di sini saya akan memberikan tema, yaitu ciri-ciri orang yang kena ilmu santet, apalagi ilmu sihir. Jadi doanya ada yang kena ilmu sihir, contohnya seperti gini teman-teman doanya. Allahumma ksib ana washrib anal bala wal waba wal fahsya wal qahta wal fitana wal mihna wal humuma wa gumma wa syarasidul baramatika ya rahmanuddin. Jadi sebutkan 3 kali dan tiupkan ke air putih terus diminumkan. Itu ada lagi, dan ada lagi seperti gini. Bacakan bismillah 7 kali, terus la haula wala quwata illa billahil alil azim. Nah, insya Allah kita akan barokah. Dan ada lagi kita bacakan, ini yang ketiga juga ada, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ kita berhenti dan tarik nafas, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah air ini seperti di air putih kita sebelum ditiupkan. Air putih ini sebagai obat yang lebih obat daripada 1000 obat, di mana obat ini akan menyembuhkan badan saya atau luka saya kena sihir apa santet, iblis apa jin yang melukai badan saya. Tolong hancurkan dan musnahkan dan singkirkan yang ada di dalam tubuh kita, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dibersihkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah, dan kita yakinkan Allah Subhanahu wa taala mengijabah. Nah, terus selesai kita mendoakan kepada hajat itu, kita langsung lanjutkan syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa teman-teman? Karena harus kita membacakan kalimat-kalimat Allah, membacakan kalimat-kalimat yang diingat kepada ujung-ujungnya ibadah. Karena semua jin apa iblis itu musuhnya apa? Musuhnya kita semua yang harus dilawan. Karena orang-orang yang beriman itu disukai oleh para makhluk gaib, yaitu para jin. Agar apa? Agar kekal nantinya jin itu, para iblis, agar ada temannya di neraka. Karena apa? Karena sudah di zaman Nabi Adam SAW. Makanya Nabi Adam diturunkan ke dunia gara-gara apa? Makan buah koldi. Karena Allah telah melarang jangan makan buah koldi. Itu diturunkan sama Siti Hawa. Nah, makanya kenapa? Musuh kita. Jadi yang kita anut hanyalah apa? Islami, karena Islam rahmatan lil alamin. Jadi kepada teman-teman, agar kita nggak dijauhkan dari santet sihir, kita harus sering-sering baca sholawat, berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tadi bacakan yaitu Allahumma ksib ana wasrib anal bala wal waba wal fahsa wal qahta wal fitana
wal mihana wal humma wal guma wa hasra hasin bi rahmatika ya marhamin. Bacakan 3 kali, terus sembolkan ke air putih, terus minum, insyaallah barokah. Nanti kalau gak muntah paling-paling berak. Karena apa? Karena sihir itu akan musnah dengan bacaan-bacaan seperti contohnya ayat kursi. Semua anak TK bisa semua. Tapi yang tadi saya kasihkan amalan yang mustajabah, semua doa itu mustajabah asal sering kita asah, insya Allah akan barokah. Jadi ciri-ciri orang yang kena santet, apa rumah, apa kita, badan agak menggigil, udara terasa sumuk, terasa panas, terus feeling kita itu nggak enak, itu nggak jauh dari sihir. Terus semisal rumah yang ada sihirnya didatangin lintah, semacam lintah, kalau kata orang Sunda itu namanya limu sakeret. Nah, tetapi lintah itu kan jarang dijumpai di rumah, kok bisa ada? Ya itu jangan jauh-jauh, itu ada sihirnya alias ada santet yang masuk. Kalau orangnya biasa-biasa memang berarti kita sering zikir kepada Allah, tapi itu tetap masuk ke lokasi kita. Apalagi kalau kita sering dibaca ayat suci Al-Quran, itu dia gak akan masuk karena dia panas. Melawan apa? Melawan api. Karena apa? Karena emang ujung-ujungnya setan itu kena api lagi nanti. Makanya dia takut dibakar, takut dihancurin, takut di apa-apain, takut. Karena jadi kepada teman-teman, apa jamaah semuanya, bacakan sholawat, zikir, terus sholat tahajud, sholat hajat, bacakan. Terus ada lagi ciri-ciri yang kena ilmu sihir itu, ada lagi seperti usahanya agak kurang maju seret, terus bertubi-tubi 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan sebulan pun nggak ada orang yang mau beli seperti yang jualan. Kita harus waspada, kita jangan diam. Karena apa? Karena orang semakin ketawa menjatuhkan orang lain. Karena sebelum itu sedia payung sebelum hujan. Makanya payung itu dinamakan benteng agama. Jangan sampai kosong dengan agama. Karena apa? Ya punya ilmu sedikit, aman ke teman-teman kalau semisal tahu tentang ilmu kayak gini, gunanya gini. Karena apa? Di dalam hadis mengatakan al-ilmu bila amal kasajarun bila sama. Ilmu tadi amalkan bagaikan pohon berbuah. Jadi utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu makanya dinamakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya orang yang bertakwa hanya orang-orang yang bisa melaksanakannya, itu bisa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di Al-Qur'an mengatakan orang yang bertakwa itu imtisal amrillah wajtinabu nawahi, yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Banyak yang harus dilaksanakan gitu. Jadi ciri-ciri orang yang kena santet itu bukan 1, 2, 3, itu banyak teman-teman. Kita harus tahu ciri-cirinya. Yaitu kalau menurut saya, jangan lupa zikir dimanapun berada. Yang penting jangan di WC, dimanapun berada. Tapi yang penting jangan di WC. Tempat-tempat yang jorok, yang kita lagi nggak boleh zikir. Kecuali kita lagi baca di hati, tapi kalau bisa sih jangan. Ya cuman bacakan doa masuk WC, doa keluar WC. Jadi teman-teman, betapa nuntut ilmu itu wajib hukumnya. Jadi enak kok kalau kita tahu tentang ilmu agama, tentang kehidupan, tentang apa namanya arti islami,
tentang kehidupan yang sesungguhnya, tentang aslinya jati diri kita, itu akan kebongkar dikala kita mendalami ilmu Islami dan mendalami tentang hadis Al-Quran, tentang hadis-hadis, tentang sunnah Rasul yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan, yang diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di situ ada semua. Di Al-Quran ada, di hadis-hadis juga ada. Jadi barang siapa yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu orang-orang, ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang beriman, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, orang yang kena santet itu hanyalah orang yang bertakwa. Banyak bertakwa itu apa? Zikir, sholawat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang banyak-banyak ya di hati aja bisa. Mau apa sih kelihatan kita orang alim, nggak usah. Yang penting kita punya dasaran ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang kita pelantarkan jadi syariat agar kita menuju ke akhirat. Ya, jadi ciri-ciri orang yang kena ilmu santet ada lintah di rumah, terus kita hawanya panas, terus kita agak gerak, terus di rumah suka berkelahi kalau punya suami istri, terus kita ada sosok seorang cahaya merah lewat ke rumah atau tembus suara di rumah tuh, terus bunyi, terus ada suara geraman, terus ada lagi kita kok terasa gelisah. Itu jangan jauh-jauh, kita harus bacakan sholawat, zikir kepada Allah. Terus jangan lupa kita sering sedekah dan sholat 5 waktu terutama, karena itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama sholat. Jadi semoga bermanfaat dari saya ilmunya. Hudma soma wa kada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.